Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik kelas 10 SMA, di video kali ini kita akan berbagi terkait pembahasan soal fisika, yaitu tentang gerak lurus benda bagian pertama. Nah, bagi adik-adik yang belum menonton penjabaran materinya, silakan ditonton, dan untuk link video sudah kita cantumkan di deskripsi. Oke, sekarang kita langsung lihat untuk soal yang pertama. Soal yang pertama katanya ada seekor semut, di mana semut ini bergerak sejauh 8 meter ke barat. Oke, kemudian dia berbelok ke selatan sejauh 6 meter. Pertanyaannya, berapa jarak dan berapa perpindahan? Jadi jarak bisa kita simbolkan dengan S, sedangkan perpindahan kita simbolkan dengan delta S. Nah, biar kebayang kita gambarkan dulu. Untuk arah mata angin itu kan ada utara, selatan, barat, dan timur ya. Ini utara, kemudian ke bawah selatan, barat kiri, kemudian timur kanan. Oke, sekarang kita gambarkan. Mula-mula seekor semut ini dia bergerak ke arah barat. Oke, berarti ke sini kan sejauh 8 meter. Ini 8 meter. Kemudian dia berbelok ke selatan sejauh 6 meter, berarti kan ke bawah, ini 6 meter. Nah, berarti kalau kita lihat dari gambar, ini adalah posisi awal dari semut itu, kemudian yang di bawah ini adalah posisi akhirnya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, berapa jarak? Nah, berdasarkan pengertian jarak itu kan adalah total lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Ya udah, tinggal kita jumlahkan untuk nilai lintasan yang ditempuh oleh seekor semut ini. Berarti kan S itu tentu nilainya sama dengan 8 meter ditambah dengan 6 meter. Oke, berarti jarak yang ditempuh atau lintasan total yang ditempuh oleh semut ini adalah 14 meter. Oke, sekarang kalau misalnya ditanya perpindahan, berarti kan untuk menentukan perpindahan itu kita hanya fokus di mana posisi awal dan posisi akhir. Kita lihat kembali ke gambar. Nah, posisi awalnya di sini, posisi akhirnya di sini. Ya udah, kita gabungkan. Nah, kalau kita lihat lagi dari gambar, ini kan berupa gambar segitiga dan garis putus-putus ini adalah sisi miringnya. Ya udah, berarti untuk menentukan perpindahan atau kita simbolkan dengan delta S itu tentu kita gunakan rumus Pitagoras. Berarti akar dari 8 meter kuadrat ditambah dengan 6 meter kuadrat. 8 kuadrat 64 ditambah dengan 6 kuadrat itu 36. Ini akar ya. Berarti kan ini sama dengan akar dari 100. Akar 100 adalah 10. Jadi untuk perpindahan yang ditempuh oleh semut itu adalah 10 meter. Oke, bisa ya adik-adik untuk membedakan antara jarak dan perpindahan. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 katanya perhatikan pernyataan berikut. Nah, kita langsung baca soal. Pertanyaannya, pernyataan yang membedakan kelajuan dengan kecepatan. Nah, manakah yang membedakan antara kelajuan dan kecepatan? Kita lihat untuk pernyataan yang pertama. Katanya yang pertama, besaran yang mempunyai nilai, satuan, dan arah. Betul, satuan juga mempengaruhi untuk perbedaan kelajuan dan kecepatan. Kalau untuk nilai dan arahnya betul ya. Kita lihat dulu untuk yang nomor 2, besaran yang satuannya didefinisikan sendiri. Nomor 2 ini merupakan pengertian dari besaran pokok, padahal kelajuan dan kecepatan itu bukanlah merupakan besaran pokok, karena kedua besaran ini merupakan besaran turunan. Oke, berarti yang 2 jelas salah. Kita cek untuk optionnya, berarti yang mengandung pernyataan 2 berarti salah ya. Yang A itu otomatis salah, B juga salah, dan E juga salah. Tinggal optionnya C dan D. Kita lihat untuk yang pernyataan ketiga. Besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Itu betul ya. Yang 4, besaran yang hanya memiliki nilai dan satuan. Nah, berarti kalau kita lihat di sini,
yang membedakan antara kelajuan dan kecepatan itu, kalau untuk yang nomor 3 itu bukan perbedaan mereka, tapi mereka itu merupakan persamaan, di mana antara kelajuan dan kecepatan itu merupakan besaran turunan, sama-sama besaran turunan. Berarti yang lebih tepatnya untuk yang membedakan kelajuan dan kecepatan ini tentu pernyataan 1 dan pernyataan 4, yang D ya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 katanya sebuah layang-layang terbang ke utara. Oke, kita gambarkan langsung ya. Mula-mula misalnya posisi awalnya di sini. Ini merupakan posisi awal dari layang-layang. Dia terbang ke utara, berarti kan ke atas. Ini sejauh 6 meter. Oke ya, ini 6 meter. Kemudian berbelok ke barat 4 meter, berarti ke kiri kan. Ini 4 meter. Oleh karena terdapat kabut yang sangat tebal, layang-layang tersebut kehilangan arah sehingga berbelok sejauh 3 meter ke selatan. Berarti ke bawah dia, sejauh 3 meter. Oke, ini 3 meter. Dan ada lagi pergerakannya? Tidak ya, berarti pada saat posisi ini si layang-layang udah menempuh posisi akhir. Ini posisi awalnya, ini posisi akhir. Kita langsung lihat pertanyaannya. Pertanyaannya berapa jarak dan perpindahan yang ditempuh oleh layang-layang? Ini sederhana ya untuk soal nomor 3. Langsung kita cari jarak. Jarak total lintasan yang ditempuh oleh benda. Tinggal kita jumlahkan 6 meter ditambah 4 meter ditambah 3 meter, berarti sama dengan 13 meter. Inilah jarak yang ditempuh oleh layang-layang tersebut. Nah, kalau perpindahan, ingat kembali, perpindahan kita hanya fokus mana posisi awal, mana posisi akhir. Ini posisi akhirnya, ini posisi awal, ya udah kita hubungkan, kayak miring lagi kan. Nah, kita bantu, ini berarti kan ada garisnya nih, pemisahnya. Nah, berarti yang jadi patokan kita hanya segitiga kecil ini. Oke, berarti ini kembali untuk menentukan nilai perpindahan kita gunakan rumus Pythagoras. Akar dari berapa? Sisi ini 6. Oke, 6 meter kuadrat ditambah dengan sisi ini, karena ini udah kurang 3, otomatis ini juga 3 ya, berarti 3 kuadrat. Oke, ini tinggal dikuadratkan. 6 kuadrat itu adalah 36 ditambah dengan 3 kuadrat itu adalah 9. Oke, berarti ini sama dengan akar dari 36 kita tambahkan 9 itu kan sama dengan 45 ya. Berarti akar 45. Nah, ini kalau mau diseranakan lagi boleh. Akar 45 itu kan sama dengan akar dari 9 dikali 5. Oke, akar 9 tentu ada ya, 3 akar 5, satuannya meter. Inilah nilai dari perpindahan yang ditempuh oleh layang-layang tersebut. Oke, lanjut kita ke soal nomor 4. Soal nomor 4 katanya seorang anak berlari mengelilingi lapangan yang berbentuk lingkaran. Jadi bentuk lintasannya itu berupa lingkaran dan diameter dari lapangan itu adalah 14 meter. Jadi kalau kita gambarkan, misalnya ini lapangannya berbentuk lingkaran. Diameter dari lapangan itu adalah 14 meter. Oke. Kemudian jika anak tersebut berlari dari titik A, kita anggap nih, misalnya di sini adalah titik A-nya. Oke, kita misalkan aja. Nah, ini adalah posisi awalnya. Kemudian kembali lagi ke titik A setelah dia berlari itu selama 10 menit. Nah, berarti ketika dia udah berlari 10 menit, posisinya kembali di posisi A. Berarti posisi akhirnya juga di posisi A. Sama ya, posisi awal sama dengan posisi akhir. Pertanyaannya kembali lagi, berapa jarak, berapa perpindahan? Oke, kalau untuk jarak, berarti kalau kita lihat dari gambar, ini otomatis kita gunakan rumus keliling lingkaran ya. Jadi jaraknya sama dengan rumus keliling lingkaran. Nah, untuk keliling lingkaran itu kan bisa kita langsung gunakan persamaannya 2πr.
Nah, R di sini adalah jari-jari. Diketahui diameter. Diameter itu hubungannya dengan jari-jari. Diameter adalah 2 kali dari jari-jari. Ini kan boleh kita modifikasi aja persamaan untuk keliling lingkaran ini, dimana sama dengan pi dikali dengan diameter. Oke, berarti pi dikali dengan 14 meter. Oke ya, dikali dengan 14. Berarti nilai dari jarak yang ditempuh oleh anak itu adalah 14 pi. Atau kalau mau adik-adik ganti, pi-nya sama dengan 22/7 atau 3,14. Berarti kan 14 kali 22/7. Oke, ini 14 sama 7 bisa ya, disederhanakan 2. Berarti jarak yang ditempuhnya adalah 44 meter. Oke, nah kemudian pertanyaan selanjutnya adalah perpindahan. Ingat kembali, untuk menentukan perpindahan kita hanya fokus pada posisi awal dan posisi akhir. Karena dalam soal nomor 4 ini posisi awalnya sama dengan posisi akhir, otomatis anak itu tidak mengalami perpindahan, alias perpindahannya sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan soal nomor 5. Soal nomor 5 katanya Budi berlari dengan lintasan yang lurus dari titik A ke titik B sejauh 30 meter. Pertanyaannya kembali, berapa jarak dan berapa perpindahan? Oke, kita gambarkan ya. Misalnya ini ada si Budi. Budi ini dia berlari dari posisi A ke posisi B. Misalnya posisi B-nya di sini nih. Ini posisi B. Nah, jauh antara A dan B ini adalah 30 meter. Oke, nah ini pertanyaannya jarak. Berarti jarak sama ya dengan jauh dari A ke B. Ya udah, berarti S sama dengan 30 meter. Kalau perpindahannya gimana? Perpindahannya di A ini adalah posisi awal dan B adalah posisi akhir. Ya udah, berarti perpindahan pada kondisi soal nomor 5 ini sama dengan nilai jarak. Oke, perpindahannya juga 30 meter. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 6. Soal nomor 6 katanya seseorang hendak bepergian dari rumah menggunakan sepeda motor. Ketika hendak berangkat, speedometernya menunjukkan angka 10.500 km. Oke, setelah kembali ke rumah, speedometernya menunjukkan angka 10.700 km. Tentukan jarak dan perpindahan. Berarti dari kalimat soal, ini kan mula-mula dia dari rumah, dia pergi dan kembali lagi ke rumah. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya posisi awal dari anak itu sama dengan posisi akhir. Ya udah, kalau udah kita temukan kesimpulan seperti ini, otomatis perpindahan yang ditempuh anak itu pasti sama dengan 0. Sekarang kita cari jarak. Tentu jarak sama dengan nilai speedometer akhir kita kurangi dengan nilai speedometer awal. Berarti 10.700 kita kurangi dengan 10.500. Tentu jarak yang ditempuh oleh anak itu adalah 200 km. Nah, kalau mau diubah ke meter juga boleh, tinggal ada dikali 1.000 ya. Berarti 200.000 meter. Inilah jarak yang ditempuh oleh anak tersebut. Oke, lanjut kita ke soal nomor 7. Soal nomor 7, perhatikan gambar. Nah, ini melukiskan perjalanan dari A ke C. Nah, jadi kita bikin dulu. Karena dia dari A ke C, otomatis A ini adalah posisi awalnya. Kemudian C ini otomatis posisi akhirnya. Nah, katanya lagi jarak AB itu adalah 40 km. Ini 40. Kemudian jarak B ke C adalah 30. Oke. Nah, pada saat dia bergerak dari A ke B, dia butuh waktu itu 0,5 jam. Oke. Dan ketika pergerakannya dari B ke C butuh waktu selama 2 jam. Oke, pertanyaannya hitunglah berapa besar kelajuan dan kecepatan, tapi di sini dimintanya dalam satuan kilometer per jam. Ya udah, karena dimintanya dalam satuan kilometer per jam, satuan jarak dan waktu yang ada di soal tidak perlu ada diubah ke dalam satuan SI.
Oke, kita cari langsung untuk kelajuan. Ingat kembali, kelajuan simbolnya V, artinya adalah jarak yang ditempuh per satuan waktu. Kita lihat dari gambar, jarak adalah total lintasan yang ditempuh oleh benda, berarti 40 tambah 30, berarti jaraknya adalah 70 km. Oke, nah waktu totalnya berapa? Kita butuhnya di sini T adalah waktu total ya. Waktu total yang kita gunakan tentu sama dengan 0,5 jam. Oke, 0,5 jam kita tambah dengan waktu 2 jam. Tentu nilainya sama dengan 2,5 jam atau 2,5 jam. Nah, ini tinggal ada dibagikan, jaraknya 70 dibagi dengan 2,5 jam. Nah, ini boleh kita sederhanakan ya, 70, 2,5 itu kan sama dengan 5/2, atau ini sama dengan pembagian, kalau mau diubah jadi perkalian berarti kan tinggal ada dibalikkan, berarti 70 dikali 2/5, berarti kan ini sama dengan 70 kali 2 itu 140 dibagi dengan 2. Oke, 140 bagi 2 itu kan 14 bagi 2 7 ya, berarti ini sama dengan 70. Satuan dari kelajuan adalah, tadi dia mintanya dalam satuan kilometer per jam ya. Nah, ini adalah kelajuan yang diperlukan untuk menempuh jarak total 70 km dalam waktu 2,5 jam. Nah, kemudian yang B ditanyanya adalah kecepatan. Kecepatan artinya adalah perpindahan per satuan waktu. Kita belum punya perpindahan, kita cari dulu perpindahan. Fokusnya ke posisi awal dan posisi akhir. Posisi awalnya di mana? Di titik A. Posisi akhirnya di titik C. Kita hubungkan lagi. Dan kalau kita lihat ini merupakan gambar segitiga, dan garis yang menghubungkan A dengan C ini kembali lagi sisi miringnya. Ada digunakan kembali rumus Pythagoras. Jadi delta S tentu nilainya sama dengan akar dari 40 kuadrat, oke, ditambah dengan 30 kuadrat. Pokoknya kalau udah ada 43 yang ditanya itu sisi miring, pasti kawannya adalah 5. Karena dia pakai 0 berarti 50. Satuannya adalah meter. Oke. Kita masukkan nilainya, berarti perpindahannya adalah 50/2,5, atau ini boleh kita sederhanakan kembali ya, sama-sama kali 10 biar komanya hilang, berarti kan ini sama dengan 500/25. 50 sama 25 ini bisa disederhanakan 2, berarti kecepatannya adalah 20 km per jam. Oke, ini untuk penjabaran soal nomor 7. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 8. Soal nomor 8 katanya sebuah mobil bergerak dengan kelajuan awal 72 km per jam. Kelajuan awal, ingat simbolnya adalah V0. Kemudian direm hingga berhenti pada jarak 8 meter. Berarti ini adalah S-nya. Nah, karena dia berhenti setelah direm, ini menyiratkan bahwasanya kecepatan akhirnya itu sama dengan 0. Pokoknya kalau ada dia menemukan kata-kata di soal itu mula-mula dia diam atau kemudian dia berhenti, pasti kecepatannya bernilai 0. Kalau mula-mula dia diam berarti kecepatan awalnya yang 0. Tapi kalau kemudian dia berhenti berarti itu kecepatan akhirnya yang 0. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai perlambatan? Nah, kalau di sini kita lihat untuk soal nomor 8 ini kan sudah jelas ya bahwasanya kecepatannya berubah, yang mula-mula 72 km per jam berubah menjadi 0, dan otomatis di sini si mobil ini dia mengalami gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Oke ya. Nah, berarti di sini kita gunakan rumus GLBB, tapi rumus yang mana? Kita cek dulu. Untuk rumus yang pertama, ingat kembali, rumusnya kan VT sama dengan V0 tambah kurang A dikali T. Bisa rumus ini kita gunakan? Tidak bisa ya, karena tidak ada mengandung nilai jarak atau S, dan waktu kita juga nggak punya. Nah, kita lihat untuk rumus yang kedua, di mana S sama dengan V0 dikali T tambah kurang setengah A dikali dengan T kuadrat.
Ini juga mengandung variabel T, berarti nggak bisa kita gunakan. Kita lihat rumus yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah kurang 2 kali A kali S. Otomatis rumus yang kita gunakan adalah rumus yang ketiga, karena semua variabelnya sudah ada. Oke, dan karena dia mengalami perlambatan, ingat ya, tanda positif negatif di sini berarti tanda yang kita gunakan adalah tanda negatif. Oke, kita ganti nilainya. VT nilainya adalah 0, berarti 0 kuadrat sama dengan V0. V0 ingat di sini satuannya masih kilometer per jam, sedangkan jarak satuannya adalah meter. Ini harus ada diubah dari kilometer per jam ke meter per second. V0 sama dengan 72 kilometer per jam diubah ke meter per second. Dalam penjabaran materi sudah kakak sampaikan ya, kalau kita mau ngubah kilometer per jam ke meter per second, tinggal kita kali 1000 dan kita bagi 3600. 0 habis, 72 sama 36 ini 2, berarti sama dengan 20 meter per second. Oke, ganti 20 dikuadratkan, ini kurang ya, kurang 2. Kita mau mencari perlambatan, ya udah A dikali dengan 8. Oke, 20 kuadrat itu kan sama dengan 400. Ini positif, berarti kalau kita pindahkan ke ruas kiri otomatis dia menjadi negatif. Berarti min 400 sama dengan min 2 dikali 8 langsung ya, 16 dikali dengan A. Min sama min habis, 16 sama 4, ini bisa kita sederhanakan jadi 4. Berarti nilai A tentu sama dengan 100 per 4. 100 bagi 4 berapa? 25 meter per second kuadrat. Nah, nanti kalau dalam soal itu soalnya objektif, ada nilai 25, ada nilai min 25. Mana yang mau diambil? Tentu yang min 25 karena dia diperlambat. Oke ya. Lanjut kita nomor 9. Nomor 9 katanya mobil bergerak dengan kecepatan tetap. Ini udah ada kata kuncinya ya. Kalau dia udah bergerak dengan kecepatan tetap, pasti mobil itu mengalami gerak GLB. Kecepatannya 108 km per jam. Nah, hitunglah perpindahan yang dialami oleh mobil itu selama 15 detik. Oke, berarti kan di sini ditanyanya tinggal perpindahan dan otomatis kita menggunakan rumus GLB. Oke ya. Nah, jadi ini adalah T. Pertanyaannya berapa S? Ingat kembali kan rumusnya V sama dengan delta S per delta T. Kita mau mencari delta S, bolak-balik rumus atau misalnya bingung boleh pakai rumus segitiga. Oke, berarti ini adalah V, ini adalah delta S, ini adalah delta T. Ini bagi, ini kali. Kalau mau menentukan delta S, tutup delta S, berarti rumus kita adalah V kali delta T. Cuma di sini V-nya masih dalam satuan kilometer per jam. Ada diubah ke dalam meter per second. Berarti 108 dikali 1000 per 3600. Berarti kan ini sama dengan 30 meter per second. Oke ya. Nah, ini tinggal kita cari bahwasanya delta S tentu nilainya sama dengan V kali dengan delta T. Oke, berarti V-nya 30. Oke, 30 dikali dengan 15. 15 kali 3 itu kan sama dengan 45 ya. Berarti perpindahannya adalah 450 meter. Oke, ini untuk penjabaran soal nomor 9. Sekarang kita lanjutkan untuk nomor 10. Nah, soal nomor 10 katanya sebuah mobil bergerak lurus beraturan dan menempuh 3 km dalam waktu 2 menit. Dia berarti GLB ya. GLB. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mobil tersebut menempuh jarak 75 km. Nah, karena GLB itu kecepatannya tetap, ya udah bisa di sini kita gunakan perbandingan. Nah, dari soal bisa kita bikin dia ada si mobil ini mengalami dua kondisi ya. Nah, ada kondisi pertama di mana jarak ini tempuhnya pada kondisi pertama adalah 3 km dan butuh waktu itu T1-nya 2 menit.
Oke, 2 menit. Dan kondisi kedua, jarak yang ditempuhnya S2-nya, ini 2 ya, S2-nya adalah 72 km. Oke, 75 km. Berapa waktunya? Berarti ditanya adalah T2. Oke, kita gunakan perbandingan. Berarti kan V1 pasti sama dengan V2. Rumus V adalah S per T. Ada diganti. Berarti kan S1 per T1 sama dengan S2 per T2. Ganti nilainya. Jadi S1-nya adalah 3 km per 2 menit. Kilometernya habis ya. Ini sama nilainya dengan 75 km per T2. Oke. Nah, ini kan tinggal diselesaikan, boleh ada dibagi 75, itu kita bagi 3 bisa ya, 25. Oke, ini sama ini 25. Otomatis T2-nya adalah 25 dikali dengan 2. Otomatis dia adalah 50 menit. Dan di dalam option itu dimintanya dalam satuan detik. Tinggal kita kali 60 detik. Berarti T2-nya adalah 3000 detik atau 3000 second. Ini jawaban untuk nomor 10. Oke, lanjut nomor 11. Nomor 11 katanya ada mobil A dan mobil B terpisah sejauh 500 meter. Kedua mobil bergerak saling mendekati pada saat bersamaan dengan kecepatan konstan masing-masing 20 meter per second ini untuk si A dan 30 km per second untuk si B. Pertanyaannya, tentukanlah waktu dan tempat kedua mobil itu bertemu. Jadi kalau kita gambarkan, misalnya ini ada jalan gitu ya. Ini ada jalan, kemudian ada mobil A dan mobil B. Dia saling mendekati katanya. Jadi ini misalnya, oke, ini misalnya mobil A ya. Nah, ini mobil A bergeraknya ke kanan, kemudian ada mobil B. Nah, ini mobil B bergeraknya ke kiri. Oke. Nah, mula-mula jaraknya itu adalah 500 meter. Oke, ini 500 meter. Kita anggap mereka tuh bertemu di titik P. Kalau kita lihat dari gambar, tentu nilai AP pasti AP ditambah dengan PB ini pasti sama dengan 500. Bisa ya dari gambar. AP ini apa? AP ini adalah jarak yang ditempuh oleh mobil A. PB apa? Ini adalah jarak yang ditempuh oleh mobil B. Karena dia bergerak dengan kecepatan tetap, otomatis kita gunakan rumus GLB, di mana S sama dengan V kali T. Berarti ini VA dikali dengan T mereka bertemu, tambah VB dikali dengan T mereka bertemu sama dengan 500. VA-nya berapa? 20 dikali T tambah 30 kali T sama dengan 500. Berarti ini 50 T sama dengan 500. Ini kan bisa diseranakan ya, 50-50, berarti T-nya adalah 10 detik. Nah, ini mereka waktu yang dibutuhkan sampai mereka bertemu. Nah, di posisi mana? Ini kan tinggal kita substitusi nilai T ke dalam SA dan SB. Berarti SA sama dengan VA dikali dengan T. VA dikali T. VA-nya berapa? 20. T-nya berapa? 10. Berarti sama dengan 200 meter. Sedangkan SB berapa? Tentu tinggal kita kurangi kan? 500 kurang 200. Berarti sama dengan 300 meter. Pada saat inilah mereka bertemu. Lanjut kita ke soal nomor 12. Nah, ini hampir sama ya. Ini merupakan soal UTBK 2019. Nah, pertanyaannya katanya, mobil A dan mobil B saling bergerak menjauhi. Oke, nah kebalikan ya dari soal nomor 11 tadi. Nah, mula-mula dia bergeraknya misalnya di sini nih. Oke, pada saat T sama dengan 0. Nah, misalnya ini untuk si A. Oke ya, ini si A, dia bergeraknya ke kanan. Kemudian ada si B. Oke, ini mobil B, dia bergeraknya ke kiri. Nah, kemudian katanya dia juga bergerak tetap dengan kecepatan konstan ya. Ini untuk si A, ini untuk si B. Nah, pada saat T berapa keduanya terpisah sejauh 1200 meter dan jarak tempuh mobil A pada saat itu berapa? Nah, misalnya ini ada kondisinya.
Oke. Ini ya, ini kondisi untuk si A. Oke, ini untuk si B, ini untuk si A. Pada saat waktunya kita belum tahu, tapi jaraknya udah ada 1200 meter. Nah, untuk menentukan kapan mereka bertemu ini sebetulnya sama aja. Berarti kan di sini ada titik P nih. Pada saat mula-mula udah kita gunakan persamaan dari gambar BP ditambah dengan PA, itu nilainya tentu sama dengan 1200. Oke. Nah, BP-nya berapa? Ini kan sama dengan jarak yang ditempuh oleh si B, ini SB. Sedangkan PA ini adalah jarak yang ditempuh oleh si A. Kita ganti langsung. VA dikali dengan T ditambah dengan VB dikali dengan T sama dengan 1200. Oke, ini tinggal kita ganti ya nilainya. Berarti VA-nya 20 dikali dengan T tambah 30 kali T sama dengan 1200. Berarti ini sama dengan 50 T sama dengan 1200. Nah, berarti nilai T mereka bertemu itu adalah 1200 bagi 50. Ini sama dengan 24 second. Nah, berarti option yang bisa kita coret itu adalah A, B, dan C. Tinggal C, D, dan E. Kita lihat, katanya kan di sini pertanyaan lebih lanjutnya jarak yang ditempuh oleh mobil A. Tinggal kita substitusi, di mana SA tentu nilainya sama dengan VA dikali dengan T. VA-nya berapa? 20 dikali dengan 24. Ini kan sama dengan 480 meter. Oke, Dade, berarti jawabannya adalah yang E. Lanjut nomor 13. Nomor 13, dua mobil A dan B bergerak searah dari tempat yang sama dengan kecepatan. Nah, jika mobil B berangkat 5 detik setelah mobil A, tentukan waktu dan tempat kedua mobil ini bertemu. Ini beda lagi ya. Nah, kita gambarkan dulu. Misalnya, ada dua buah mobil. Mobil A, oke, ini mobil A. Kemudian misalnya ini ada mobil B. Oke, dia bergerak pada titik yang sama, arahnya searah. Ini VA, ini VB. VA-nya 10, VB-nya 20. Dan katanya jika mobil B ini berangkat 5 detik setelah mobil A, berarti dia terlambat kan 5 detiknya. Nah, di mana mereka bertemu dan kapan mereka bertemu? Ini bisa kembali kita gunakan, misalnya mereka bertemunya di titik ini. Nah, jadi di sini syarat mereka bertemu itu adalah posisi mereka harus sama. Bisa kita simpulkan bahwa nilai SA mereka bertemu harus sama dengan posisi si B. Udah, tinggal ada diganti. Ini kan kecepatannya kembali tetap ya. Berarti ini VA dikali dengan TA, T sama dengan VB dikali dengan TB. Cuma karena si B itu telat 5 detik, tinggal kita kurangi 5 detik. Kurang 5. VA berapa? 10 kali T sama dengan VB 20 dikali T dikurang 5. Oke, ini habis ya. Berarti sama dengan T ini sama dengan 2T dikurang 10. Ini pindah ruas, berarti nilai T mereka bertemu itu adalah 10 detik. Jadi jawabannya bisa A, B, dan C. Nah, pertanyaan lebih lanjutnya, tempat keduanya bertemu. Ya udah, kita cari salah satu aja. Di mana SA kita cari, berarti VA dikali dengan T. VA-nya berapa? 10 kali 10. Berarti mereka bertemu itu adalah pada jarak tempuhnya 100 meter. Kita lanjutkan soal nomor 14. Ini ada mobil masanya 800, berarti ini M ya. Kecepatan awalnya 36 km per jam, berarti itu V0 36 km per jam. Kita lihat dalam soal ada yang satuannya meter dan second, berarti ini harus kita ubah ke meter per second kali 1000 bagi 3600, berarti kan 36.000 dibagi dengan 3600 gitu ya. Berarti sama dengan 10 meter per second. Dan kecepatannya berubah, ada kecepatan akhir 72 km per jam. Ini kita ubah lagi nih ke dalam meter per second, berarti sama dengan 20 meter per second. Dan jarak yang ditempuhnya adalah S, itu nilainya adalah 150 meter. Pertanyaannya, berapa nilai T? Jadi ditanya berapa waktu tempuhnya.
T ya. Nah, jadi di sini kita gunakan rumus GLBB ya. Rumus GLBB yang mana? Rumus GLBB yang ketiga, di mana VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Dia dipercepat ya, ditambah 2 kali A kali S. Dari rumus ini, variabel yang belum kita punya itu adalah percepatan. Kita cari dulu percepatan. Percepatan itu sama dengan perubahan kecepatan per satuan waktu. Perubahan kecepatannya berapa? 20 kurang 10, berarti 10 per T. Kita substitusi nilai ini ke persamaan ini. Oke, VT kuadrat 20 kuadrat berarti 400 sama dengan V0 kuadrat 10 kuadrat 100 tambah 2 kali 10 per T dikali dengan S 150. Ini pindahkan berarti 300 ya, sama dengan 20 dikali dengan 150 per T. Oke, berarti ini bisa disederhanakan ya, dapatnya 2 tentunya. Ini 2 habis berarti tinggal 1 dan T-nya otomatis sama dengan 10 detik. Oke ya, adik-adik, berarti jawabannya nomor 14 ini adalah yang B. Lanjut soal terakhir, katanya ada sebuah benda pada mulanya bergerak dengan kecepatan tetap, di mana kecepatannya 10 meter per second, mengalami perlambatan tetap sebesar 2 meter per second kuadrat hingga berhenti. Tentukanlah selang waktu dan jarak tempuh mobil sebelum berhenti. Jadi kalau kita lihat di sini, mula-mula dia kan bergerak dengan kecepatan tetap. Oke ya. Nah, berarti kecepatannya mula-mula tetap. Kalau kita gambarkan ini V terhadap T, mula-mula kecepatannya 10 nih, kemudian dia diperlambat sampai berhenti nih ya, berhenti, ingat kembali kecepatan akhirnya harus 0. Nah, berapa selang waktu dan jarak tempuh yang dialami oleh benda ini? Nah, berarti bisa kita lihat di sini pada titik ini otomatis kecepatannya juga 10 ya. Di sini adalah 0 dan perlambatannya adalah 2. Bisa kita cari waktunya? Tentu bisa kan? Jadi nilai dari VT sama dengan V0 dikurang A kali T. VT-nya 0, kecepatan awalnya 10 dikurang 2 dikali dengan T, berarti min 10 sama dengan min 2T. Berarti T-nya tentu sama dengan 10 dibagi dengan 2 ya, berarti sama dengan 5. Jadi selang waktunya adalah 5. Oke, ini 5. Dan untuk itu kita udah dapat nilai T. Pertanyaan lebih lanjutnya adalah berapa jarak yang ditempuh. Nah, jarak yang ditempuh di sini bisa kita gunakan luas daerah di bawah grafik. Atau bisa langsung kita gunakan rumus GLBB ya. Kan pertanyaannya jarak tempuh mobil sebelum berhenti, bukan jarak total. Berarti kan yang ditanya tuh ini ya. Jadi nilai S tentu sama dengan V0 dikali T dikurang setengah A dikali dengan T kuadrat. Oke, V0 nya berapa? 10 dikali 5 dikurang setengah dikali 2, 5 kuadrat berarti 25. Ini habis ya, berarti sama dengan 50 dikurang 25. Ini sama dengan 25 meter. Inilah jarak yang ditempuh mobil itu sebelum dia berhenti, atau jarak yang ditempuh benda sebelum berhenti. Oke adik-adik, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.